Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini edisi podcast spesial nih, yaitu Mahasiswa Berprestasi. Dan saya, Risa Novita, Mahasiswa Pendidikan Matematika Angkatan 2021 sebagai host. Dan narasumber Saya Nasihul Ikhwan dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2023. Oke, ngomong-ngomong mahasiswa berprestasi gimana nih? Rasanya lolos pendanaan P2MW. Eh, Rasanya tidak menyangka ya, karena kan baru semester awal juga di semester 2 dan apa bagi saya ini sangat menguntungkan juga dan sangat berdampak sekali bagi usaha yang saya kembangkan nantinya. Oke, wah keren sekali ya Kak Ikhwan ini. Baru pertama kali ikutan P2MW kemudian lolos ya Kak ya. Nah, kira-kira P2MW itu apa sih Kak? Sebelumnya kan Sobat Pendidikan belum tahu nih. Untuk P2MW sendiri ya, sebagaimana yang saya baca dalam panduannya, P2MW itu dari singkatan dari Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Nah, di mana setiap mahasiswa itu diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengembangkan usaha yang ia tekuni guna untuk memberikan wadah atau peluang bagi mahasiswa di mana tidak hanya berfokus kepada perkuliahan, tetapi mahasiswa juga pastinya harus memiliki peluang untuk mencari dana selain dari apa yang ia kuasai, dari apa yang ia miliki, nantinya itu akan berdampak baik bagi mahasiswa itu sendiri. Oke, berarti bukan hanya dapat dana ya, tapi mengelola juga bagaimana cara dana dari dana tersebut kita dapat dana juga gitu ya dari perusahaan kita atau usaha kita. Oke, nah judulnya apa sih Kak Ivan kalau boleh tahu? Untuk P2MW yang saya ambil itu kan saya memilih kategori jasa, kebetulan berada di jasa desain grafis. Untuk judul sendiri yang saya ambil itu penggunaan smartphone dalam membuat konten edukasi yang berbasis digital. Nah, di mana eh, sekarang itu trennya itu zaman IT ya. Karena kalau mahasiswa itu belum menguasai IT itu sangat sulit bagi kita untuk bisa mengembangkan apa yang sedang tren hari ini. Nah, oleh karena itu saya sendiri sebagai mahasiswa kenapa memilih kategori ini dalam program P2MW yang diselenggarakan pemerintah karena salah satunya sekarang termasuk UMKM atau perusahaan maupun individu itu pastinya membutuhkan sesuatu yang berbasis virtual atau digitalisasi dalam membangun usaha mereka sendiri, membangun brandnya mereka sendiri di dalam pemasaran yang cukup trending saat ini. Wah, keren sekali ya. Ternyata isu digital ini tren yang nggak ada matinya ya, apalagi Nah, sangat dibutuhkan di era saat ini gitu. Jadi boleh bagiin tips dong Kak mengenai apa ya, gimana sih caranya kita lolos pendanaan P2MW, terkhusus mencari idenya ya, judulnya itu loh gimana caranya? oke. Ngomong-ngomong soal ini kita bicara tentang lolos atau tidaknya ya. Itu sebenarnya tidak ada trik khusus ya. Pastinya yang penting kita itu yang pertama harus membaca buku panduan sebagaimana yang sudah diarahkan dosen terutama, yaitu itu kan ada buku panduan khusus. Nah, itu dibaca saja detail, kita pahami tentang apa-apa yang ada dalam program P2MW itu. Kemudian yang kedua, rutin bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, karena ketika kita menjalankan ingin mengajukan proposal P2MW itu, tapi
tidak bertemu atau tidak melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing itu, saya rasa sangat minim sekali untuk bisa lolos dalam program ini. Ya karena dosen itu lebih mengetahui kriteria lolos tidaknya, itu dosen sendiri yang mengetahui, dan pastinya eh, apa-apa yang disyaratkan dalam pengajuan tersebut harus terpenuhi secara detail, secara runtut. Jadi seperti itu. Terus untuk ide sendiri, yang P2MW ini, program ini saya menamai brand saya itu Ransih Grafik. Nah ini banyak orang yang apa ya nggak kenal, bahkan apa sih itu Ransih Grafik itu. Kebanyakan kan di apa di jasa desain desain itu kan pastinya ada grafiknya. Sudah kita itu sudah tahu grafik itu dominan ke desain grafis. Nah, untuk Ransi sendiri itu saya ambil dari singkatan bahasa Inggris. Nah, saya dulu tuh belum memiliki nama brand, ya. Kemudian akhirnya saya mulai berkembang gimana caranya orang itu bisa kenal usaha yang saya dirikan. Nah, jadi di situ saya memikirkan ide. Nah, di Ransih itu sendiri berawal dari bahasa Inggris, parent blessing. Nah, itu kan artinya restu orang tua. Nah, untuk Ika hanya sendiri itu bermula dari nama saya sendiri, Ikhwan. Nah, kenapa saya mengambil parent blessing? Karena setiap apa yang kita lakukan atau setiap usaha, salah satunya yang kita tekuni, tapi kalau tidak ada restu dari orang tua, pastinya susah sekali untuk berkembang. Jadi setiap apa yang saya eh, dapatkan, entah itu apa kebahagiaan, entah itu apa keuntungan atau kerugian yang saya dapatkan di usaha ini, saya selalu berpacu kepada orang tua. Saya selalu sharing kepada orang tua. Bu, Pak, saya dapat ini, saya dapat itu. Itu selalu saya apa komunikasikan dengan orang tua. Karena ya kita tahu sendiri orang tua itu sumber atau jembatan dari segala kebahagiaan. Nah, gitu. Jadi yang pasti saya tidak terlalu ini, karena ya sejatinya sekali lagi setiap usaha yang kita atau kita punya atau yang ingin kita kembangkan, pastinya harus ada restu atau dukungan dari orang tua itu sendiri. Oke, Masya Allah, keren sekali ya. Jadi di balik pencarian nama ide untuk gagasan usaha itu juga harus bermakna gitu ya. Nah, Oke, untuk selanjutnya setelah mendapatkan pendanaan, apa nih langkah yang mau Kak Ikhwan capai lagi di P2MW ini gitu. untuk langkah sendiri eh, dengan harapan dari usaha yang saya ajukan, setiap usaha yang kita atau kita punya atau yang ingin kita kembangkan, pastinya harus ada restu atau dukungan dari orang tua itu sendiri. Oke, Masya Allah, keren sekali ya. Jadi di balik pencarian nama ide untuk gagasan usaha itu juga harus bermakna gitu ya. Nah, Oke, untuk selanjutnya setelah mendapatkan pendanaan, apa nih langkah yang mau Kak Ikhwan capai lagi di P2MW ini gitu. untuk langkah sendiri eh, dengan harapan dari usaha yang saya ajukan dalam program ini, yang pasti dengan UMKM bisa terbantu dari bisnis mereka sendiri melalui digitalisasi, ya, melalui sosial media atau yang lain sebagainya. Dan untuk organisasi atau instansi instansi pendidikan, entah itu instansi dakwah, itu bisa mengembangkan lagi tentang
motivasi atau apa ya, untuk jadwal-jadwal, misal contoh ada pengajian khusus, itu kan kalau zaman sekarang kalau tidak dibuat seperti flyer atau tentang digital-digital itu mungkin orang itu tidak akan tahu, karena sekarang zamannya orang itu HP itu sudah canggih banget, di mana-mana bawa HP. Kita nggak bawa HP itu rasanya kita nggak makan satu hari gitu. Nah, jadi seluruh informasi itu pastinya bisa kita dapatkan dari digitalisasi ini, dan harapan saya dengan adanya ini UMKM atau organisasi atau instansi pendidikan ataupun dakwah bisa eh, membantu dengan beberapa harga yang ya cukup terbilang tidak terlalu mahal, karena ini sudah masuk kriteria bawah sekali harganya itu. Oke, insya Allah ya Kak. Oke, nah selamat ya sekali lagi saya ucapkan kepada tim Rensih Grafik ini ya. Terima kasih. Oke, untuk lolos pendanaan di P2MW 2024. Nah, gimana nih cara kita supaya bisa support Kak Ikhwan ini? Boleh dong di-share akun sosmednya untuk Rensih Grafik, di-share ke kita semua supaya kita nanti bisa mantau terus. Terus kita juga bisa support tim Kak Ikhwan. Untuk akun Instagramnya yang nanti ada di sini ya, eh, eh, @rensih.graphic. Nah, itu. Untuk kemudian akun websitenya sendiri itu ada jenis apa, ada beberapa press list ataupun beberapa pilihan tipe desainnya, itu bisa dikunjungin di https dot apa titik dua itu garing miring kontak.link garing rensih.graphic. Ih, keren. Jangan lupa ya teman-teman yang untuk follow IG-nya, kemudian bisa ikutin websitenya gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak Ikhwan. Ini sangat Sama-sama. bermanfaat teman-teman karena masih mahasiswa tapi juga bisa berusaha gitu ya. Jadi pengusaha tentunya. Oke, sekian dari podcast special edition kali ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.